Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang bekal untuk usia 40 tahun. Tadi sudah ada yang bertanya dari sahabat Bunda Ara yang ada di Kuto Arjo. Ini berkaitan dengan bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi ya Ustadz ya. Sudah usia 40 tahun tapi belum berhaji. Padahal masa tunggu haji sekarang lebih dari 30 tahun. Bagaimana Ustadz agar tetap optimis bisa pergi berhaji suatu saat nanti? Silakan Ustadz. Terima kasih Bunda Ara. Bunda Ara. Yang perlu kita sadari dan perlu kita yakini bahwa berhaji itu hukumnya wajib. Maka yang pertama harus punya semangat untuk melaksanakan wajib. Ini yang pertama ini. Jadi walaupun usianya itu masih muda, belum ada 40, tapi tidak punya semangat ingin melaksanakan, ya tidak akan membayar istilahnya apa ya, yang 25 juta itu. Ya sudah daftar haji gitu ya. Tidak punya semangat daftar haji. Maka yang penting punya semangat. Satu. Yang kedua, yang harus juga diyakini bahwa haji itu adalah panggilan yang memanggil Allah. Kalau dalam bahasa kita ini, sing ngulem-ngulemi Gusti Allah. Karena yang punya perhelatan haji itu adalah Allah, bukan Raja Arab. Yeah. Raja Arab itu disebut dengan Khadimul Haramain, pelayan dua tempat suci, yaitu Mekah dan Madinah. Sehingga jamaah haji itu disebut dengan Dzuyufur Rahman, tamu Allah. Maka pengalaman kami, alhamdulillah ini supaya tidak salah interpretasi, kami ibadah haji. Di sana ada spanduk, beberapa tidak hanya satu. Tulisannya Ahlan wa sahlan Dzuyufur Rahman. Selamat datang tamu-tamu Allah yang Maha Rahman. Artinya bukan tamunya Raja Arab. Yang harus disadari. Maka saran saya, mohon maaf, saran itu kan boleh dipakai, boleh tidak. Upayakan untuk bisa menabung uang senilai uang muka haji. Ya. Itu harus ada semangat. Ya mohon maaf lah, kita sebetulnya itu kalau mau merubah kebiasaan yang kurang bermanfaat, aku tidak mengatakan tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat, atau bila itu tidak dilakukan juga tidak mempengaruhi banyak masalah. Satu contoh rokok. Rokok itu kan kira-kira satu hari ada nggak satu bungkus, Mbak Nada? Mungkin. Tidak tahu Ustaz, karena tidak ada yang merokok. Kira-kira gitu aja. Mungkin. Kalau satu hari satu bungkus kan 20.000. Kali seminggu. Kali satu bulan saja itu kan sudah 600.000. Kali 1 tahun itu sudah 7 juta lebih. Artinya dengan tidak merokok dan jatah rokok itu ditabung untuk haji, gitu loh. Setahun ya lumayan. 5 tahun itu kan sudah turah. Bahkan 4 tahun sudah bisa bayar. Nah, bagaimana konsistensi kita dalam berprinsip itu yang perlu kita kembangkan. Itu ada biasanya, tapi raiso ya. Ya aku ngerti tapi kok raiso nglakoni. Ya kan kalau kita tidak bisa ya karena kurang konsistennya kita terhadap prinsip yang sedang kita lakukan. Ini bicara untuk mengumpulkan uang. Ini kan
Saya tuh dulu perokok loh, Mbak. Oh iya, Mas, dulu sempet kalau habis makan nggak ngerokok itu sudah nggak puas, rasanya hambar ya Ustadz ya. tapi alhamdulillah termasuk punya perhitungan semacam itu. Atau kita punya prinsip juga, seperti saya, mohon maaf ini mungkin pengalaman ini saya tularkan pada Mbak Nada dan para pemirsa dan pendengar. Saya begitu nikah itu karena saya guru, saya mohon maaf pegawai negeri golongan 2B. Waktu itu gaji saya kalau tidak salah 27.000, itu 2B. 27.000. Nah, 2A 21, nah, 2B 27 itu kalau tidak salah ingat. Setiap saya mendapatkan uang di luar gaji, ini baik koreksi buat soal, ngawasi tes dan lain sebagainya, dari sumber-sumber yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, itu nggak saya makan, saya tabung untuk haji, dan itu bisa terkabul itu tahun ke-8. Dan tidak pernah diambil ya Ustadz ya? Tidak pernah diambil, cuman untuk nabungnya itu saja? Nabungnya saya berupa emas, Mbak. Oh. Nanti kalau sudah bisa 1 gram saya belikan, mungkin 2 gram itu. Nanti kalau sudah menjadi 10 gram kita jadikan 1, belikan kalung. Sehingga aku bilang sama istriku, ini aku beli emas itu. Kamu bisa pakai kalau butuh, aku juga pakai kalau aku butuh. Tapi nawaitu saya, emas ini adalah kalau sudah cukup mau saya gunakan untuk haji dengan kamu. Ya alhamdulillah. Yang pertama 96 saya bisa haji nderek ke simbah. 2006 alhamdulillah bisa haji lagi nderek ke istri. Nah, 2010 alhamdulillah bisa haji lagi nderek ke orang banyak pakai petugas. Ini jadi ini merubah, dan jangan takut usia 60 kok belum daftar nanti sampai matek risau, jangan sampai. Dah nawaitu saya adalah ingin melaksanakan perintahmu ya Allah. Dah itu. Dan masih ada pertanyaan kembali Ustadz yang akan Ustadz jawab. Pertanyaannya dari sahabat Bapak Ruli yang di Kutoarjo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, sekarang ini saya menjelang 40 tahun, sering terkena fitnah dari kecil, sampai-sampai saya bosan Ustadz. Kata ulama ini hikmah, memang pembawaan lahir, namun di usia 40 tahun nanti hikmah-hikmah akan muncul. Ini apakah benar Ustadz? Mohon pencerahannya. Moga silakan Ustadz. Terima kasih Bapak Ruli di Kutoarjo yang semenjak kecil sering terkena fitnah. Usia sudah hampir 40 tahun tapi masih sering. Agak sulit ini kita ini menjawab. Sebab kalau kita ada yang mengatakan setelah 40 tahun seperti tadi disampaikan itu akan hilang. Ya kami berdoa mudah-mudahan itu segera hilang. Tapi yang jelas bahwa hidup itu penuh ujian. Dan ujian itu diberikan pada orang-orang yang mampu. Artinya tidak berlebihan, sehingga Pak Ruli mendapatkan fitnah. Ya, aku yakin Pak Ruli mampu untuk mengatasi. Semoga aku juga mendoakan Pak Ruli itu selalu bersabar menghadapi fitnahan itu. Tapi mungkin ada saran untuk Pak Ruli dengan pertanyaan ini. Kita perlu bermuhasabah, mendialogkan diri sendiri.
Jadi tanya pada diri sendiri, kok saya ini ada apa? Nah, disinilah mungkin nanti akan ada jawaban. Kenapa kok saya dapat fitnah ini? Kekeliruan saya di mana? Ini yang tahu diri sendiri, bukan orang lain. Ya. Ini. Lalu hilang fitnah kok datang lagi? Apa? Disinilah kita perlu untuk selalu takarub kepada Allah. Maka aku berlindung an fitnatil masih kita jal. Gitu. Jadi kita untuk berlindung pada Allah. Allahumma ini bismillah. Allahumma ini a'udzuka min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah-fitnah yang keji. Itu. Kita harus selalu ingat Allah. Kita harus berlindung. Dan kita selalu berdoa agar iman kita ini selalu dalam keadaan Islam. Maka kita bolak-baliknya hati ini kita minta, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, sabit qalbi ala dinika, tetapkanlah aku di dalam agamamu. Disinilah pentingnya kita ini untuk muhasabah. Monggo, mungkin di waktu orang sedang tidur, kita bermuhasabah. Ini dialog dengan Allah, ya Allah, apa salahku? Dengan kita tanya apa salahku, insya Allah ada jawaban pada pikiran kita. Allah akan memberikan jawaban. Apa ini ya, salahku apa ya? Ini akan terjadi sebuah dialog yang luar biasa. Maka saran yang berikut, ya jangan berputus asa. La ta'asu fi amrillah. Jangan berputus asa dalam urusan Allah. Maka yang tidak kalah penting, takarub DPDB sama Allah. Sholatlah tepat waktu, sholatlah di awal waktu. Syukur bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Yang waktu jamaah kita bisa menangi takbiratul ikhramnya imam. Artinya imam mau sholat, kita sudah siap di belakangnya. Setelah itu berdoa kepada Allah apa yang Bapak minta, termasuk fitnah-fitnah itu. Semoga dengan fitnah-fitnah yang telah Bapak terima, bagaimana dikatakan oleh Bapak tadi, Allah segera mengudari dari permasalahan itu. Dan mudah-mudahan Allah mengganti kesabaran Bapak itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.